Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Adrian Maulana Ilham with NPM 2241107. I'm from Management 22C. Perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia adalah proses analisis dan identifikasi tersedianya dan kebutuhan akan sumber daya manusia sehingga organisasi tersebut dapat mencapai tujuan. Hal-hal yang perlu direncanakan dalam pengadaan SDM antara lain sebagai berikut. Yang pertama, penentuan jumlah dan kualitas SDM yang akan diperlukan. Yang kedua, sumber calon karyawan dan cara-cara pemilihannya. Yang ketiga, dasar, sumber, metode, dan tingkat-tingkat seleksi yang akan dilakukan. Langkah-langkah perencanaan SDM di perusahaan. Pertama, menilai kapasitas SDM saat ini. Yang kedua, buat perakiraan kebutuhan SDM. Yang ketiga, mengembangkan strategi bakat karyawan, tempat tinjau dan evaluasi. Tujuan perencanaan sumber daya manusia ialah menetapkan keputusan mengenai jumlah dan kualifikasi SDM yang memiliki kemampuan untuk mencapai tujuan organisasi. Menurut Hadari Nawawi, perencanaan SDM sebagai kegiatan prediksi bermaksud untuk memperkirakan kebutuhan SDM yang diperlukan agar dapat mewujudkan kegiatan usahanya sesuai dengan rencana strategis, rencana operasional, dan program tahunan di lingkungan sektor organisasi atau perusahaan. Tujuannya secara umum adalah menetapkan keputusan mengenai jumlah dan kualifikasi SDM yang memiliki kemampuan untuk mencapai tujuan organisasi. Perencanaan SDM harus terarah pada pengadaan dan mempertahankan SDM yang memiliki kemampuan melaksanakan tugas-tugas atau pekerjaan yang diberikan padanya secara efektif dan efisien. Adapun tujuan khusus dari perencanaan SDM terdiri dari tujuan jangka pendek atau tahun dan tujuan jangka sedang atau jangka 2-3 tahun atau lebih maksimal 5 tahun. Tujuan jangka pendek adalah menetapkan prediksi posisi atau jabatan dan pekerjaan yang kosong untuk tahun mendatang yang harus diisi baik dia maupun kualifikasinya di lingkungan sebuah organisasi. Adapun tujuan jangka panjang adalah untuk mempertahankan dan mengembangkan eksistensi kompetitifnya. Manfaat perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia banyak sekali manfaatnya. Di antaranya adalah yang pertama, mengintegrasikan komputer strategi yang telah ditetapkan oleh manajemen puncak dengan pengadaan tenaga kerja. Yang kedua, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pendayagunaan SDM untuk meningkatkan produktivitas kerja mereka. Yang ketiga, menyelaraskan secara efektif kegiatan manajemen sumber daya manusia dengan berbagai sasaran organisasi di masa depan. Yang keempat, sangat bermanfaat bukan hanya untuk satuan kerja pengelola sumber daya manusia saja, tapi juga bagi satuan-satuan kerja lainnya dalam organisasi. Yang kelima, memanfaatkan semaksimal mungkin situasi di pasaran kerja. Yang keenam, meningkatkan kecermatan dan penghematan pembiayaan dan tenaga dalam melaksanakan rekrutmen dan seleksi. Yang ketujuh, mendorong usaha menciptakan dan menyempurnakan sistem informasi SDM agar selalu akurat dan siap pakai untuk berbagai kegiatan manajemen SDM lain. Kedelapan, dapat meningkatkan koordinasi antar manajer, unit kerja, atau departemen yang akan berkelanjutan juga dalam melaksanakan manajemen SDM. Bahkan dapat dikembangkan dalam melaksanakan kegiatan usaha yang memerlukan kerjasama. Perencanaan SDM disusun oleh para manajer lintas fungsional yang diberi wewenang dan tanggung jawab dalam bidang SDM di unit fungsional masing-masing. Dipimpin oleh unit fungsional SDM atau bagian personalia atau bagian kepegawaian. Kapasitas dan kualitas dari orang-orang tersebut sangat menentukan perencanaan SDM yang mereka buat.
Sistem perencanaan sumber daya manusia. Definisi sistem mempunyai arti yang sangat luas dan dapat diterapkan untuk apapun yang akan kita namakan sistem. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Jeffrey L. Whiten dalam Classicus Sudibyo bahwa sistem adalah kumpulan dari bagian-bagian atau hal-hal yang berkaitan satu sama lain sehingga membentuk satu kesatuan. Menurut Sanda I.O. Cornell dalam William P. Anthony, a system is a set of activities that takes input, transform them into useful items or output. Most a system also have some form control mechanism that enable supervisor to manage the operation of the system. Sebuah sistem mungkin merupakan subsistem atau bagian dari sistem yang lebih besar. Model sistem perencanaan SDM sebagaimana dikemukakan oleh Andrew Esipula dalam A.A. Anwar Prabu Mangkunegara terdiri dari 5 komponen, yaitu tujuan sumber daya manusia, perencanaan organisasi, pengauditan sumber daya manusia, ramalan sumber daya manusia, dan pelaksanaan program sumber daya manusia. Di dalam sistem perencanaan SDM terjadi proses perencanaan SDM yang mengubah atau mentransformasikan input menjadi output. Input dalam sistem perencanaan SDM diantaranya adalah yang pertama, tujuan pengembangan, rencana strategis dan rencana operasional. Yang kedua, informasi yang dihasilkan dari analisis pekerjaan atau jabatan, yaitu deskripsi pekerjaan atau jabatan dan spesifikasi pekerjaan atau jabatan. Yang ketiga, dokumen yang berisi data atau informasi kepegawaian dari semua pejabat, staf dan karyawan yang bekerja pada unit organisasi. Dokumen hasil-hasil penelitian tentang manajemen internal khususnya yang terkait dengan manajemen SDM dari organisasi terkait. Teknik analisis yang dapat dipakai untuk meramalkan demand dan supply. Yang keenam, perubahan lingkungan terutama teknologi, aspirasi dan keterampilan. Yang ketujuh, seperangkat komputer dan alat-alat lain yang diperlukan untuk mendapatkan data dan mengolah data. Yang kedelapan, orang-orang sebagai sumber data atau informasi. Yang terakhir, penyusun perencanaan SDM. Proses perencanaan SDM sebagaimana ditemukan oleh Hadari Nawawi adalah sebagai berikut. Pertama, lakukan kegiatan analisis volume dan beban kerja untuk memperkirakan kebutuhan tenaga kerja, yaitu melakukan usaha, memastikan segala kebutuhan tenaga kerja berdasarkan volume dan beban kerja yang bersumber dari rencana strategis dan rencana operasional organisasi. Memilih teknik peramalan atau prediksi yang akan dipergunakan untuk menetapkan tenaga kerja yang dibutuhkan, baik kuantitatif maupun kualitatif. Menetapkan perkiraan kebutuhan tenaga kerja untuk jangka pendek dan jangka panjang. Kedua, melakukan kegiatan analisis kekuatan atau kemampuan tenaga kerja yang dimiliki organisasi untuk memperkirakan suplai tenaga kerja, yaitu melakukan analisis tenaga kerja untuk mengetahui jumlah dan keterampilan atau keahlian tenaga kerja yang dimiliki organisasi. Di samping itu, dilakukan juga analisis pasar tenaga kerja di luar organisasi untuk mengetahui tenaga kerja yang dapat direkrut. Hasil analisis tersebut dipergunakan untuk merumuskan perkiraan persediaan suplai tenaga kerja baik dari dalam maupun dari luar. Mengapa sih perencanaan SDM penting bagi perusahaan? Yaitu yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan SDM dan mencegah kekosongan jabatan. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas. Yang keempat, menekan turnover karyawan. Yang kelima, memenangkan war of talent. Dan yang terakhir, menghemat biaya perusahaan. Terima kasih. Thank you for watching this video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.